Mengenai masyhur ya tenggene juz 13 sampai juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan, dari pangeran nggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal, itu namanya siapa? Kul sammuhum. Ya apa kul sammuhum? Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu agar melaku-melaku wong didarani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ketika ada pangeran amtunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirin minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah? Dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Pangeran kok di terus? Di itu objek, pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, dimandikan, dibersihkan, pangeran kok di. Kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan. Pangeran kok di, kan nggak bisa. Ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib. Habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus. Pangeran yo yang meng. Pangeran kok di. Lah itu aneh. Malah dari pangeran mau takok amtu nabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirin minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa? Mudah. Am bidzahirin minal. Nah, terus balzina lil ladina kafaru makruhum basuddu anisabi. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya, silahkan kamu memejamkan mata. Sana anak kecil memejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen. Kon melek neh. Dikasih enggak bu. Nanti dipejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama bu guru, terus dikasih satu-satu. Dapat enggak? Nak, dapat. Yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Itu disebut balzina lilladzina kafaru napa? Makruh. Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah, kita hidup di dunia terutama ulama itu berhadapan-hadapan sama napa? Sama napa? Rekayasa. Ndi buktine nek pangeran ono, aku ndonga ya ora tau disembadani. Nek pangeran ono ora wong Islam luwih sugih tinimbang wong napa? Wong karuan langit bumi gaweane pangeran kok. Buktekno pangeran kok ambek nasib dhekne. Nasib dhekne ora penting. Kadang Islam yo GR. Nasibnya dipertaruhno untuk mencari napa? Tuhan. Bukti nek wong Islam ora bener melarat-larat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener wong kafir. Wong pengiran kok dikaitno urusan apa? Urusan apa? Nasib. Itu keliru standar. Lan kula suwun jenengan dadi ulama, dadi wong sugih, dadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon istilahno date mangdalladzi yuqridu wa qardan hasan. Dawe Imam Syafi'i wa hadza min tanazulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Lan kula ben mati wis itu ora ro takdir kula mati Jumat besenen ya Setu ora apa kula santai wae Setu cek Ahad sementing ora wae sarapan wae jarene sarapan kula sementing ora wae apa sarapan ya kok sama nak mbok delok ngoten kabeh Nabi nak muji wong mukmin sing top iku sampe nak mati ra krasa Nabi piyambak badhe kabundut koyo ngono perasaan Nabi ngendikan fadilah kabundut Jumat Nabi piyambak kabundute akhirnya dia sing fanatik Jumat terus mulai rubah. Bener Gus Bah tak angen-angen. Musim promosi kabudut Jumat malah kabudut. Tapi Nabi ora tau ngendikan promosi kabudut Senin. Ya mergo Nabi ne wong akeh. Mulane biasa, ya urip biasa, wis ora usah berlebihan. Nabi ku nak ngendikan utang wis entek ngamek. Wong mati diutang kisape ngene-ngene wis entek ngamek. Tapi Nabi kabudut ku diutang.
Mulane umat sing diutang ya umat Kanjeng. Cuma do keterusan gitu. Iku perkarane ra keterusan. Kulo nu apal hadis kata ini kita hadis gini. Nabi yen unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini Nabi rawuh kan nyolati mboten purun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah dinaroni punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya sallu ala sahibikum, kamu harus nyolati saudara kamu. Rumahnya. Nabi tidak nyolati. Jadi Nabi itu unik. Sekarang sampean saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan sak dhuwure asete. Iku padahal ngutang mesti ono dzalime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Paham ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didzalimi. Kan kata nggih utang sama orang yang ndadekno bangkrute sing diutangi karena dikemplak. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati gak terpenuhi. Makanya Nabi separuh. Nabi kundur, terus gak nyolati, tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang gak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu tidak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh nyolati. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang gak nyolati. Kulo nyolati, orang mati ini lho sing oplosan. Tapi buat tentang kulo mus beda desa kok minyak wong kowe. Orang mati oplosan ya ora wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi janazatul muslim itu berhak mendapat sholat dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolati. Tapi masalah yang beruang terus GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati wong kabeh GR toko ora nyolati kene. Nah sing wong alim-alim akhirnya nyolati kabeh mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolat. Ya seperti itu Nabi itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan sallu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Tapi malah itu fikih orang istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh. Yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati. Yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang enggak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdullah bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdullah bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni napa kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubahe Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Niki Nabi dicoplokno jubahe nggih dipakai kafan. Sampeyan santri ora tau to jubahe Nabi go kafan. Abdullah bin Ubay bin Salul sing munafik dipakai jubahe Nabi. Ya Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali sampai sudah di depan jenazahnya Abdullah bin Ubay baru ada ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum. Mat kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih. Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Lah anak kowe kan ngukumi munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok menganggap kafir munafik. Lho iki untuk wahyu konti. Senang Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lah kowe sapa? Kowe ora nabi kok ngaku. Oh wong sul khotimah sing pirsa Allah tok. Nek rasul mungkin pirsa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabi'in. Karena wilayah sirri ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku. Mulane Gus mati sul khotimah mati newe krana ngene-ngene kok jenengan salati.
Ya biasa, wong Islam itu sholati ngono repot. Soal tunggu sepuro pangeran ora ya potongan tunggu-tunggu ora mandi ora ro. So kowe maksudno ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue iling-ilingan nak jenazah muslim itu mendapatkan kalau dene salat mayit itu sing untung ya sing nyolati jare Nabi mati ku mau itu. Ya baru kae nyolati wong oplosan. Nauzubillah muga-muga orang ini kan lumayan kan terus pedhi. Muga anak putuku ngono piye cah ya Allah, matur nuwun Gusti anak putuku ora narkoba. Tapi dereng kados napa mboten kan terus. Akhirnya kan jadi khauf, jadi apa? Khauf. Baru kae khauf terus. Ya terus apik. Jadi eling-eling ya. Malahnya pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Ya, tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolat. Sallu ala sahibikum. Masyhur. Jadi ini pengertian kayak keluhan jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsah. Dia mengenalkan dirinya sendiri. Bahwa saya menciptakan lain. Karena iso ngaji ya kondo. Nanti duit ya kondo. So di duit kalau betul gak ada. Nggak ada uang. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Itu diantaranya bukan nanti duit murah kondo. Murah wa amma bini amati robbika apa? Hadis. Nggak uang ngake. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soal saya. Misalnya kalau pondok, aku alhamdulillah di duit 2 juta, berasku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan tau ora. Tapi nak kiai namen sambat, kiai ora koyo PNS ngono digaji tetap. Nak kiai ora jelas, kadang di duit, kadang ora. Wali murid kan terus mikir, iki pas di duit ta ora. Kemudian pas kukur-kukur kok nang rahmah. Tapi cara kula nak di duit ya kondo, di ilmu yo ngono. Kulo niku sama maca Fathul Muin, sama maca Fathul. Kulo bolak-balik kan, yo duwe sanate. Niku kulo kepen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya sing ngaji kulo ya kok ada. Tapi nek kondo bodoh, ora iso ngaji kan ora ono sing ngaji. Nah, kowe ora usah kondo kan wis ketara. Maksudnya iki nek iso, maksudnya bakat nek iso kok. Maksudnya nek iso iku kondo, wa ma bi ni'mati rabbika nanti nikmat iku kondo. Nek ora kondo kan dadi repot. Lah kiai-kiai wong ora maju itu gara-gara ra kondo. Merasa ndak mampu. Ngono nate kula hitung kalian kanca padha alime nate kula hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 itu merasa ndak bisa. Akhirnya gak mulang. Merasa ndak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kok terjemah, sing akhire gawe aliran ra iso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi barang aliran iku dekne ra cocok komentar. Ora iso ngaji kok mulang. Ya iso ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih mboten. Lah barang anggar gak muncul sing muncul wong liya karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Lah sekarang ruang publik itu dipenuhi paham-paham yang enggak benar karena yang enggak benar itu berani ngomong. Sing bener mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kan. Ngomong santri jajal mulang madrasah. Sibuk mergawe sampeyan mapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama, ora timur lali mulang. Dia kula merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, terus uripe khusyuk. Iku gak duwe santri kathah kados kula. Kathah kula. Kula ngaku ngalim biasa. Ora wong kan kuatire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Ya takabur kowe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhire kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Mereka orang ngaku alim tawadhu. Ya berarti kan ngaku tawadhu, dia sombong timbang aku. Orang merasa aku sopo-popo kan, itu kan berarti dia merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Wong kok merasa tawadhu. Ada yang hikam kata-kata man asbata li nafsihi tawadhuan fa huwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadhu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadhu itu
Harkat paling tinggi, tawadhu itu harkat paling tinggi. Lono wong kok merasa tawadhu, fa huwa al-mutakabbir, ya dia itu yang kowe di duit 100 juta, pulau urip pulau bisa melampaui. Melampaui piye? Akhire wong njaluk sumbangan rawani wong muni melarat. Dadi uang aku melarat terus ngel-ngel wong akeh. Intine ngel-ngel wong akeh. Mulane bar ngaji iki suka kondo wong-wong kowe ngalim kowe sugih. Engko wong gak tetep roh alim mbok sepiro sugih. Orang itu pasti tahu proporsinya, ora usah kuwatir. Mosok misale bukan aku alim terus pulau wasakan ikhya orang nggak, tetap wong ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mereka Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah dia ngaku, ana Rasulullah, ana Nabiun Nakatib, aku Nabi Rangarabur, dimaklumatkan. Imam Ghazali ketika ngarang ikhya diumumkan bahwa saya sudah punya ikhya. Said Zabidi yang nyari ikhya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang, pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi.